nasta'in wa ala umuri jawadin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di mata kuliah dosen Rangkaian Pembelajaran PAI. Kemudian kalinya salat serta salam tidak pula kita curah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baiklah, sebelum kami dari kelompok 4 menyampaikan pameran kami dari kelompok 4 mengucapkan bela sungkawa atas keluarga Ibu Sofiatun dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung saja kita masuk pada pameran kelompok kami. Kami di sini di kelompok 4 ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Wahid Damsori, selanjutnya Iga Raisa Taqwa, selanjutnya Muhammad Zaki, selanjutnya Sekian Pertama, selanjutnya Narendra Judiananta. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk dalam pameran. Saya pertama sebelum masuk dalam pameran, saya di sini akan menerangkan tentang pengertian modul ajar. Modul ajar merupakan perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran. Adapun kelemahan dan kelebihan dalam modul ajar ini tersebut. Kelebihan dari modul ajar yang pertama, mengatasi keterbatasan waktu. Yang kedua, dapat digunakan secara tepat dan variasi. Yang ketiga, siswa lebih aktif belajar. Yang keempat, guru dapat berperan sebagai pembimbing. Yang kelima, dapat meringankan beban guru. Sedangkan kelemahan dari modul ajar, yang pertama, tidak semua siswa dapat belajar sendiri. Yang kedua, tidak semua bahan dapat dimodulkan. Yang ketiga, kesukaran penyiapan bahan ajar dan memerlukan banyak biaya dalam pembuatan modul ajar. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang modul ajar ini. Di atas ada informasi umum. Yang pertama di sini nama penyusun. Nama penyusun adalah nama penyusun modul atau yang mengangkat modul pembelajaran tersebut. Sedangkan institusi adalah jenjang yang kita angkat untuk penyusunan modul ini. Tahun penyusunan itu tahun yang kita susun untuk dalam penyusunan modul ajar ini. Sedangkan jenjang sekolah ini adalah jenjang sekolah atau fase yang kita pilih. Dan kelas di sini kelas 10 yang saya pilih, sedangkan alokasi waktu di sini 3 jam mata pelajaran atau 135 menit. Sedangkan tujuan pembelajaran. Yang pertama fase elemen tujuan pembelajaran. Di sini fase E elemen akidah. Tujuan pembelajarannya didapatkan dari ATP. Di sini 10.7.1 peserta didik dapat menganalisis hakikat cabang iman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata kunci. Kata kunci itu menunjukkan kata kunci untuk mencari hal-hal yang ingin dicari. Sedangkan pernyataan inti. Pernyataan inti di sini yaitu ada 2 yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jelaskan manfaat dari penerapan sikap mencintai. Di sini ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah kompetensi awal ini kita cari atau kita terapkan untuk kompetensi siswa di awal pelajaran atau di awal semester. Sedangkan profil pelajaran Pancasila. Profil pelajaran Pancasila ini adalah profil yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Contohnya di sini yang ingin kita capai siswa yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saran dan prasarana. Saran dan prasarana ini saran dan prasarana adalah fasilitas pembelajaran yang dilakukan dalam ajar di modul yang saya gunakan ini. Selanjutnya dari target siswa. Target siswa adalah target siswa yang ingin kita capai dalam modul pembelajaran ini. Selanjutnya ada jumlah siswa. Jumlah siswa ini adalah
jumlah siswa yang kita ajar atau kita anggota dalam modul ajar ini dalam satu lokal. Selanjutnya ketersediaan materi. Ketersediaan materi adalah ketersediaannya materi bahan ajar seperti metode atau aktivitas untuk siswa yang memahami konsepnya. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam modul ajar ini adalah metode tatap muka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Garasa Takwa. Baiklah, selanjutnya ada materi ajar, alat dan bahan. Materi atau sumber pembelajaran yang utama. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan adalah yang peralatan yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, perkiraan biaya. Perkiraan biaya itu adalah dana pribadi yang dikeluarkan oleh guru supaya bisa menambah ke pelajaran. Kegiatan pembelajaran utama, pengaturan siswa. Kami mengambil dua orang per kelompok, tidak lebih. Lalu selanjutnya metode counterpoint adalah metode yang digunakan oleh siswa supaya bisa bertukar pikiran sama siswa yang lain. Lalu selanjutnya asesmen. Asesmen adalah hasil kinerja siswa supaya guru bisa memberikan nilai yang terbaik kepada siswa tersebut. Lalu selanjutnya persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran itu bisa digunakan oleh guru supaya bisa siswa belajar dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Zaki. Baik, selanjutnya ada diferensiasi. Ya, lanjut. Ya, diferensiasi sebelum itu kita jelaskan, yakni proses yang diakibatkan oleh perbedaan tersebut. Kata diferensiasi merujuk pada proses perbedaan yang terjadi karena keberagaman yang ada. Di sini terlihat bahwasanya baik pertama yaitu untuk siswa yang berminat belajar dan mengeksplorasi topik ini lebih jauh. Lalu Sedikit lagi. Lalu ada refleksi guru. Refleksi guru adalah pernyataan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas. Misalnya, yang pertama yakni apakah semua siswa terlibat akibat dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada kesulitan apa ini? Yang kedua yakni kesulitan apa yang dialami. Lalu yang ketiga, apa langkah yang diperlukan melakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Baik, yang selanjutnya ada asesmen. Asesmen itu adalah suatu bahan ataupun cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk menilai ataupun mengevaluasi bagaimana keberhasilan siswa tersebut. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan oleh seorang guru itu ada namanya asesmen diagnostik, yaitu asesmen dilakukan sebelum pembelajaran. Yang pertama yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan melemparkan pertanyaan kepada seorang siswa ataupun salah satu siswa di dalam proses pembelajaran tersebut. Contohnya seorang guru bertanya, apakah sudah terbiasa bersikap tawakal, takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan nanti setelah siswa tersebut menjawab pertanyaan tersebut,
guru dapat menceklis bagian di sini. Dari situlah dapat diketahui bagaimana pengetahuan dari seorang siswa tersebut. Lalu yang kedua ada asesmen formatif, yaitu asesmen dilakukan oleh seorang guru selama proses pembelajaran. Contohnya seorang guru itu dapat melaksanakan asesmen dengan menggunakan metode point counter point, yaitu dapat memberikan pertanyaan antara sesama peserta didik untuk memberikan pendapat satu sama lain terkait materi yang diajarkan oleh seorang guru. Jadi dengan adanya bertukar pendapat tersebut, nantinya seorang guru dapat menilai. Contohnya di sini ada Ahmad, bagaimana antara sharing Ahmad dengan Ibad ataupun Ega dengan Robi. Nah, gitu. Jadi setelah nanti ada feedback dari siswa tersebut, barulah diberikan skor oleh gurunya, oleh kita sebagai guru, barulah dapat bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada namanya asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu biasanya dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Contohnya memberikan soal ataupun tugas kepada peserta didik. Kemudian ada asesmen keterampilan, yaitu asesmen yang diberikan kepada peserta didik untuk menilai bagaimana keterampilan peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan oleh seorang guru. Kemudian yang selanjutnya refleksi untuk siswa. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa ada refleksi untuk guru, yaitu bagaimana nantinya ini dapat diberikan kepada siswa sehingga siswa tersebut dapat tahu bagaimana sejauh mana pengetahuan siswa tersebut selama materi diajarkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini didapatkan dari mana kita mendapatkan materi ataupun referensi untuk membuat model belajar tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Rendra. Ada lembar kerja siswa. Dalam tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada stimulasi, yaitu bisa mengamati tayangan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya, serta memanfaatkan dari penerapan sikap tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah tersebar. Yang kedua, menjelaskan teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai keteladanan dari tokoh penyebar Islam di Indonesia. Selanjutnya ada mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin terkait dengan materi menganalisis hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengolah informasi, catat dan klasifikasikan informasi yang diperoleh untuk kemudian dijadikan dasar untuk menjawab persoalan. Yang kelima, verifikasi dan presentasi hasil. Lakukan verifikasi hasil oleh data. Pastikan temuan kalian sudah benar dan kemudian presentasikan. Yang selanjutnya ada bahan baca siswa. Di sini bisa di search di Google sebagai berikut. Ada 3 jurnal. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan materi pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah tugas rumah atau mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan. Kemudian remedial adalah mengulang tugas siswa yang nilainya tidak mencapai KKM, dan materi tersebut ada di Baik, kesimpulan kelompok kami, kelompok 4 untuk modul ajar ini, kesimpulan dari kami, setiap guru haruslah membuat modul ajar sebelum melaksanakan proses pembelajaran, dimulai dari informasi umum atau komponen awal, ada komponen inti, kemudian ada lampiran. Di situ guru harus mencantumkan atau menerapkan semuanya dalam modul ajar agar nantinya proses pembelajarannya tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh seorang guru. Demikian yang akan disampaikan. Inilah penampilan dari pameran dari kelompok 4. Dan kurangnya kami semoga minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.